Karena jarang mendapatkan pelanggan, paman berkacamata pun berkeliling Peshawar. Bukan untuk healing, melainkan untuk mencari nafkah. Sebab di dunia nyata, orang kecil harus bergerak mencari kerja. Sementara sebagian pejabat cukup duduk diam dan tetap kenyang meski tak pernah memperbaiki apapun. Dan kebetulan, paman menemukan truk tangki yang mengalami kerusakan di bagian sambungan fleksibel. Tentu saja paman berkacamata tidak sendiri. Ia ditemani Mulyono untuk mengantar jemput. Karena di dunia nyata, solidaritas lebih laku daripada subsidi. Sejak paman berkacamata melontarkan kalimat legendaris, selama belum menjadi abu, dengan 2.000 rupiah, apapun bisa diperbaiki, hidupnya pun makin menanjak. Kalimat yang kalau diucapkan pejabat bisa langsung masuk slogan kampanye. Batang baja silinder di depan ini merupakan bahan untuk perbaikan, bukan proyek strategis nasional, tapi hasilnya sering lebih awet. Setelah pengukuran selesai, paman berkacamata menyerahkan proses selanjutnya ke murid magangnya. Batang baja silinder dipasang ke mesin gergaji, lalu dipotong tepat di posisi yang sudah ditandai. Mesin gergaji bergerak bolak-balik dengan ritme teratur, berbeda dengan kebijakan yang sering maju mundur tanpa arah. Batang baja yang ditandai berhasil dipotong dengan rapi. Selanjutnya, saatnya mengolah batang baja ini. Namun sang murid magang tampak kebingungan, tidak tahu harus mulai dari mana. Mirip pejabat baru dilantik saat ditanya soal teknis. Di saat genting seperti ini, tetap saja paman berkacamata yang harus turun tangan. Karena proses ini membutuhkan keterampilan dan keahlian tingkat 8, bukan sekadar modal bicara. Batang baja itu dipasang kokoh di mesin bubut. Dengan cekatan, paman berkacamata mengambil pahat bubut. Setelah serangkaian operasi, permukaan batang baja menjadi rata sempurna, memancarkan kilau logam baru. Kilau yang biasanya hanya muncul di baliho, tapi jarang di hasil kerja. Dalam kondisi normal, sambungan fleksibel dari besi cor sebagai komponen pipa yang bisa dilepas memiliki keunggulan utama. Cukup dengan inti berulir, pemasangan dan pembongkaran bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu memutar pipa. Penggantian suku cadangnya juga mudah dan harganya relatif murah. Konsep sederhana yang entah kenapa sering gagal dipahami di level atas. Setelah dibubut hingga ukuran yang sesuai, paman berkacamata tetap memilih metode ulir untuk pemrosesan lanjutan. Bagi yang sudah familiar dengan gaya perbaikan Mr. Laoba, hal ini tentu bukan sesuatu yang aneh. Dengan cekatan paman melakukan pewarnaan menggunakan spidol tinta pemilu yang biasanya dipakai buat janji, kali ini benar-benar dipakai buat kerja. Lalu dilanjutkan dengan proses pembuatan ulir. Setelah ulir selesai dibuat, ia memasang bagian sambungan yang tidak rusak ke komponen baru hasil bubutan. Aksi ini sempat membuat murid tingkat magangnya bertanya kepada Rocky Gerung, sebenarnya apa yang ingin ia lakukan. Rocky Gerung pun menjawab, tenang saja, ini bukan sulap, ini kerja. Sesuatu yang sekarang terasa semakin langka. Dengan tenang, paman melepas dudukan pahat dari mesin bubut, lalu memasang seluruh komponen dengan kokoh di atas dudukan tersebut. Ternyata, ia menggunakan metode pemasangan yang tidak biasa ini untuk melanjutkan proses perbaikan pada sambungan yang rusak. Pisau bubut khusus yang digunakan pun seolah sudah memberi jawaban, tanpa konferensi pers, tanpa klarifikasi. Seiring mesin bubut berputar perlahan, pahat sedikit demi sedikit mengikis